Oke, ini video part 2 nya ya. Ini part 2 dari pengecasan. Ini sudah berjalan 2 jam 34 menit dan statusnya sudah penuh ya, full charge. Sudah berubah jadi hijau ya. Dia menarik arus 15,1 15 watt ya, karena ini tadi standby nya 2,5 watt, berarti menarik arus sekitar 13 watt ya. Sekitar 13 watt, dia masih trickle charging 13 watt ke dalam baterainya ini. Oh ya, tadi waktu full ini trickle chargingnya turun-turun sedikit demi sedikit ya. Ini sudah berhenti sekitar 15 menit, sekitar 10 menit yang lalu ya. Saya sudah ini sudah full sekitar 10 menit yang lalu. Jadi sekitar 10 menit yang lalu itu ini 17 watt ya, 17 watt. Oke, ini jadi makin turun sedikit demi sedikit. Oke, it's already full. It's part 2 is already full. It takes time 2 hours 34 minutes for fully charge this battery, and still in the LED turn green. Okay, this means full charge. Is drawing 14.3 watt, 14,3 watt. 14.2 is keeping ground. I already stopped this charging about 10 minutes ago. 10 minutes ago it's about 17 watt. So is this trickle charging, it's still getting low and low. Okay, and jadi ini sama sekali tidak ada hangat sedikit pun ya. Ini ambient temperatur saya di sekitar 26 derajat Celcius. Ambient temperatur ruangan ya. Jadi temperatur ruangan saya distabilkan ya di 26 derajat Celcius, dan ini benar-benar tidak ada sedikit pun hangat ya, sama sekali tidak naik sedikit pun hangat, apalagi panas, tidak ada sedikit pun panas, hangat pun tidak. Jadi benar-benar ini tidak ada sedikit pun yang makin panas gitu, bagus seperti. Jadi ini bagus, jadi sistem chargingnya benar-benar low charging, tidak menyebabkan hangat ya. I'm using my ambient temperature around 26 degrees Celsius, and it's constant and regulated 26 degrees Celsius, my ambient temperature. So I don't feel any warmth from this body. That's good. That's very good for charging lithium. It doesn't generating any heat to your battery. It's very good. And I'm and still the draw is still getting low and low. Trickle charging just getting low. Jadi arus pengisiannya semakin turun sedikit demi turun terus. Jadi ini sangat aman dicas di dalam bodi sepeda ya. Sangat aman kalau kita tetap di dalam sepeda ini ya, sangat aman. Karena bodinya tidak makin hangat sedikit pun, jadi tidak ada panas yang terperangkap di dalam casing frame dari sepeda itu. Jadi benar-benar aman dicas di dalam sepeda ya, karena ini sama sekali tidak menghangat ya. Saya mengecas dari 4 bar statusnya 4 bar itu artinya 40%, karena di sepeda ini di displaynya, layarnya itu ada 10 bar kalau penuh ya. Jadi setiap 1 bar itu adalah 10%. Saya mengecas dari 40% sampai 100% ini, sampai penuh. Berarti aman, benar-benar aman dicas ya di dalam kotaknya, tidak perlu dikeluarkan seperti ini. Cukup dicas saja di dalam sepeda. I'm charging it from 40%. This because in the LCD of display of this bicycle there is 4 bar. If full there is 10 bar, so each bar meaning 10%. So I'm charging it 4 bar. This means 40% to 100% until it's fully charged. Then there's no little bit warmth, no warmth at all, not even let alone heat, hot. No, not warm at all. So it's very safe charging it inside the bicycle. You don't need to remove like this. Jadi sangat aman ya kalau dicas tetap di dalam sepeda ini.
melalui colokan ini. Sangat aman, tetap dicas melalui colokan ini sangat aman ya, tetap di dalam sepeda. So it's very safe to charge inside this case, inside this frame with battery, using this charger's plug. Karena tidak ada sedikit pun hangat, jadi tidak ada panas yang terperangkap di dalamnya itu ya. Oke. Jadi sebagai informasi tambahan ya, di dalam baterai ini itu adalah sel-sel baterai segini 18650. Ini baterai 18650 disusun sampai ini 13 biji ya. Ya, 13 disusun seri. 13 disusun seri untuk mendapatkan tegangan 48 volt ya. Jadi coba kita kalikan 13 dikali 3,7 volt nominal ya, mendapatkan 48 volt ya. Jadi ini 13 baterai disusun seri lalu di paralel 4 kali, berarti 13 dikali 13 di paralel 4 dapatlah 52 sel. Jadi di dalam ini ada 52 sel baterai seperti ini ya, disusun-susun ya. Ini okay, so there's inside here there's 18650 battery cell like this. So they stack it about 13 in series 13 secara seri. Kalau 13 dikali 3,7 kita udah dapat, we got 48 volt, and then from 13 this parallel to be 4 times. It's parallel 4 times. Jadi 13 seri terus di parallel and di parallel 4 times 4, we got 52 cell. So inside here there's 52 cell battery like this, set like this, set to be 12. Jadi baterai-baterai seperti ini di paralel 4, dia kapasitas bijinya yang 2500 ya, mereka pakai yang 2500 dikali 4 dapatlah 10.000 itu artinya 10.000 mAh, itu artinya 10,4 ampere. 2500 itu anggaplah 10 ampere karena 10,4 dan 10 ampere itu kan berdekatan. Jadi mereka pakai baterai 2500 mAh yang generik ya, yang tidak ada merek sama sekali. Jadi baterai yang ini, kalau baterai ini baterai mahal karena ini baterai LG. Ini LG MJ1, ini original authentic ya. Untuk menekan harga mereka pakai baterai generik yang tidak ada merek sama sekali, yang pasti buatan lokal di Cina. Nah, itu kelemahan dari baterai seperti itu. Kelemahan baterai generik itu adalah tidak terjaminnya quality controlnya. Jadi salah satu aja dari sel baterai ini yang drop, satu biji aja yang drop, semua tenaga baterai ini bisa jadi nampak seperti drop. Satu aja baterai yang nampak satu baterai yang lemah, satu yang bad cell, yang selnya buruk, langsung nampak jelek ini baterainya, langsung cepat drop itu tegangan di sepedanya, langsung lampu displaynya itu langsung cepat turun gitu. Dari 10 tiba-tiba turun ke 5, dari kita gas tiba-tiba turun ke 3 gitu. Yang 10 baris tiba-tiba turun ke 3 gitu. Nah, jadi dari 10 tiba-tiba amblas ke 2 gitu. Amblas kadang-kadang amblas ke 5, tiba-tiba baru naik lagi ke 8 gitu, naik lagi ke 9. Kita gas lagi, amblas lagi ke 4 gitu. Turun terus gampang terus karena satu sel yang buruk, satu sel dari 52 biji itu satu sel aja yang rusak, dia langsung berpengaruh buruk sama tegangan ya. Walaupun sebenarnya juga dibantu sama BMS-nya, battery management systemnya,
dia akan memutus baterai yang menjaga baterai yang drop tadi supaya tidak semakin drop gitu ya. Itulah gunanya BMS. So they using 52 cell like this, the generic one, no brand at all, to press the price, to make it as cheap as possible. So one of the cell from 52 cell, one's damage will affect after all performance of this battery. We often see that this bar from 10, when we pull the throttle, it goes to 5, immediately to 3, then we back to 9. When push the throttle again, we back to 4, and something like that. So that's the key of this bike, is they must use high quality cell inside this. If we want to prolong the use of this battery, this cell, but this battery is so expensive, every single cell like this, if they're using branded name. For example, this is LG MJ1 35 mAh battery from 2019, 2020. This is still the biggest battery capacity of 18650 from 2020. Jadi sampai tahun 2020 ini adalah kapasitas terbesar dari 18650 ya. Selebihnya sudah ada yang 3600, tapi hanya sedikit sekali perbedaannya. Jadi ini yang baterai yang paling masih masuk akal untuk ke tenaga untuk 18650. Tapi harganya ini sebiji, saya dulu beli ini tahun 2020 atau 2019, sekitar tahun 2020. Saya beli ini harganya sekitar 90-an ya, 90 sampai 100 ribu sebiji. Sekitar 90 atau 100 ribu satu biji. Bayangkan kalau dikali 52 biji. Kalau saya kalikan satu baterai di harga 90.000, kita kali 52, hasilnya sekitar 4.700.000. 4.700.000 hanya untuk baterai selnya, belum lagi BMS-nya. Jadi ini baterai ini sangat mahal kalau pakai sel yang berkualitas ya. Untuk mendapatkan 3.500, jadi 3.500 kali 4. Kalau 3.500 kali 4 di paralel 4, dapatlah 14 ampere. Dapatlah 14 ampere. 14 ampere ya, tapi dengan harga 3 juta berapa tadi? 3.700.000 ya. 4.700.000 ya. Kalau sel seperti ini dikali 52 biji, sekitar 4,7 juta hanya untuk selnya, belum sama BMS-nya. Ya itu makanya baterai ini harus dijaga benar-benar, karena ini adalah komponen yang paling mahal dari sepeda ini ya. Baterai ini adalah komponen yang paling mahal ya. Jadi harus dijaga benar-benar, jangan dipaksa-paksa untuk digasnya ya. Because it's the most expensive part of this battery, so you must maintain it as good as possible. Jadi baterai ini adalah baterai yang dipakai di center seperti ini ya, center night core. Ini yang tipe-tipe TM03 ini, yang CRI, yang Primo, yang apa. Jadi walaupun sekarang sudah keluar yang versi 2170, 2100, 21700, tapi masih baterai seperti ini yang masih tergolong lebih, masih banyak beredar ya, masih lebih murah, dan juga yang banyak dipakai di powerbank yang bisa dilepas baterainya, itu powerbank hebat yang bisa dicopot-copot baterainya. Juga ini adalah sel yang biasa dipakai laptop zaman dahulu yang masih tebal-tebal itu. We can used to put a good power bank. We can remove the battery, that removable battery. This is good power bank you're using such a cell. An old laptop that's thick enough to hold this battery long time ago. Basically, this is laptop technology long time ago, about 10 or 15, 20 years ago. They're using this battery cell, but now they're using smaller cell as flat cell.